Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Komariah dari SMP Dwi Pak Abdi Teman, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Indragiri Hilir. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan yang pertama itu adalah menuntun. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Dalam dunia pendidikan, sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru, kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu. Ingarso sung tulodo, yang mana di depan menjadi teladan atau contoh. Seorang guru hendaknya bisa menjadi pemimpin di kelas yang bisa menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik. Karena bagaimanapun seorang guru adalah role model yang akan ditiru oleh peserta didik. Ingmadio Mangunkarso, yang mana artinya di tengah memberikan semangat. Seorang guru hendaknya bisa bergabung di kelas dan memberikan semangat kepada peserta didik. Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan dan arahan. Seorang guru hendaknya bisa memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didik. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi. Sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Budi pekerti dimaknai sebagai perpaduan antara cipta dan rasa sehingga menghasilkan karsa. Budi pekerti juga melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter bagi anak. Pendidikan yang berpihak pada murid dimaksudkan dengan bebas dari segala ikatan, dengan hati suci mendekati sang anak bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak.
Asas Trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan Trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Continue berarti pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Convergent berarti bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan atau kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Sebelum mempelajari modul Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas, yang pertama adalah murid merupakan objek pembelajaran, guru transfer materi pembelajaran. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih diutamakan, melihat nilai dari segi kognitif saja. Keberhasilan pembelajaran dilihat dari murid yang sudah mencapai KKM. Setelah mempelajari modul ini, hal yang berubah dari pemikiran saya yang pertama yaitu sebagai guru hendaknya mengenal dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Guru seharusnya mampu memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar dan mampu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Selanjutnya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama, dan zaman selalu bergerak dinamis. Hampir setiap kita menyadari kedua hal tersebut. Menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan satu hal. Selanjutnya, melatih kecerdasan budi pekerti. Anak didik ialah manusia yang memiliki keunikan sendiri. Mereka harus diperlakukan sesuai kemampuan dan kekhasannya itu. Begitu pula dalam menanamkan sikap, akhlak, dan watak anak didik. Perlu ditanamkan sesuai keunikannya masing-masing. Selanjutnya yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Hal yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menyadari bahwa setiap murid itu unik. Sebagai seorang guru, saya harus berpikir bahwa anak itu adalah bukan selembar kertas kosong yang tidak tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak yang terlahir itu sudah lengkap dengan potensinya masing-masing meskipun masih terlihat samar. Dan sebagai seorang guru juga harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak agar pengajaran dan pendidikan yang diberikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain dan sebagai guru bisa mengkolaborasikan asyiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya saja dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang berpusat pada anak. Dalam hal ini, sebagai guru, saya harus memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas luas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu memiliki budi pekerti yang baik. Sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis saja, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Sebagai seorang guru, saya tidak hanya memberikan wejangan saja, namun juga harus bisa memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang dikatakan, tetapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang dicontohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa menjadi tantangan untuk saya sendiri, bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Itulah tadi paparan kesimpulan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak.
tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.